Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Sehingga di kesempatan Rabu pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Senang sekali kami dapat hadir kembali untuk menemani antum semuanya dengan menghadirkan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhallahu Ta'ala langsung dari studio mini di kediaman beliau Banjarmasin, Kalimantan Selatan, guna melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarhu Kitabit Tauhid. Dan Ustadz telah bersiap di kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustadz yang persilakan, faliyatafadhal maskuron ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu 13 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 12 Februari 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Fathul Majid yang merupakan syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Kita masih di dalam bab yang ke-42
Babu qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu dalam keadaan kalian menyadarinya. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sekarang kita membaca, atau sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwa bab ini, bab ke-42, menjelaskan larangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa termasuk dari perbuatan kesyirikan adalah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan bahwa menjadikan sekutu bagi Allah, jika itu dalam ucapan, maka bisa masuk ke dalam syirik asghar. Jika hanya sebatas ucapan. Dan jika dalam keyakinan dan perbuatan, maka masuk ke dalam syirik akbar. Seperti misalkan seorang mengatakan bahwa saya, kalau seandainya bukan karena Allah dan engkau, maka niscaya saya akan binasa. Nah, ini termasuk daripada syirik asghar jika dalam ucapan. Tetapi jika dalam keyakinan, qalbu, dan juga perbuatan anggota tubuh, maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Itu adalah bab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu pada dalil yang ketiga, ya. Ada dalil yang ketiga bahwa sini kita baca di halaman 598, maksud saya, qauluhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah al-andad huwa syirk akhfa min dabibin naml ala safatin saudaa fi dhulmatil lail. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، فتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. Yang artinya dari perkataan ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika menafsirkan di dalam ayat al-andad, bahwa membuat andad ialah berbuat syirik. Akhfa min dabibin namal ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam. Wa huwa an taqul wallahi wa hayatika ya fulan. Yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Wahayati, dan serta demi hidupku. Nah, ini kata sumpah demi Allah, kemudian juga demi hidupku, demi hidupmu. Nah, ini sumpah tidak boleh kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Kemudian juga, kalau bukan karena angsa yang ada dalam rumah ini, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Kemudian juga, ucapan seseorang kepada kawannya,
atas kehendak Allah dan kehendakmu. Lihat di situ ada kata-kata dan kehendakmu. Juga ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Ya, bukan karena Allah dan karena si fulan. Nah, ini semua janganlah Anda sebutkan si fulan dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim. Baik. Sekarang kita baca apa penjelasannya. Yubayyin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna hadha kullahu min asy-syirk. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa seluruhnya ini adalah kesyirikan. Wa huwa al-waqi'u al-yawm ala al-suni kathirin mimman la ya'rifu at-tauhid wala syirk. Dan dialah yang realita pada hari ini di dalam atau pada lisan-lisan kebanyakan sebagian yang tidak mengenal tauhid dan kesyirikan. Tidak mengenal tauhid dan juga tidak mengenal kesyirikan. Fatanabbaha lihadhil umur. Atau fatanabbah lihadhil umur. Maka perhatikanlah untuk perkara ini. Ya. فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه. Yang artinya sesungguhnya perkara tersebut dari kemungkaran yang besar yang wajib untuk dilarang dan untuk dicegah dengan keras. Likaunihi min akbaril kabair. Karena dia termasuk daripada dosa besar. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى. Dan perkataan Abdullah bin Abbas yang seperti ini adalah tanbih, yaitu peringatan keras dengan sesuatu yang paling rendah dari kesyirikan untuk memperingatkan kesyirikan yang lebih tinggi. Artinya yang seperti itu saja tidak boleh, apalagi yang sampai yang lebih tinggi. Ya, yang seperti itu saja tidak diperbolehkan. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga, ya, yaitu وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa sahahahu al-Hakim. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Hadis riwayat Tirmidzi dengan menyatakan hasan dan Al-Hakim menyatakannya sahih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, qauluhu faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir. Au asyrak, atau dia telah melakukan kesyirikan. Yahtamilu an yakuna syakkan minar rawi. Yang artinya dimungkinkan bahwa ini adalah keraguan-raguan dari rawi. Wa yahtamil atau yuhtamal, dua-duanya bisa, antakuna au bimakna waw, bimakna waw. Dimungkinkan au di sini maknanya adalah wa dan. Artinya barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir, atau sungguh dia telah syirik. Nah, gitu. Atau di sini maksudnya dan. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir dan syirik. Atau maksudnya di sini adalah dan. Ini pendapat yang kedua. Yang pertama pendapatnya adalah bahwa ini keraguan-raguan dari rawi. Baik sungguh dia telah kafir atau sungguh dia telah syirik. Rawi ragu, dan ini menunjukkan kepada kejujuran seorang rawi. Ya.
Wa yakunu minal kufri alladhi huwa dunal kufril akbar. Dan ia termasuk daripada kekufuran yang bukan atau di bawah kekufuran akbar. Yaitu karena dengan ucapan saja tadi kayak saya katakan, maka dia kekufuran asghar di bawah kekufuran akbar. Kama huwa minasyirkil asghar, sebagaimana dia adalah syirik kecil. Wa warada mithlu hadza an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bihadzal lafz. Dan telah terdapat seperti ini riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz ini. Nah ini ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar dalam bentuk larangan, yaitu barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh ia telah kafir atau telah berbuat kesyirikan. Hal ini menunjukkan contoh perbuatan syirik asghar. Karena siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti sudah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu penulis menyebutkan tentang dalil ketiga, yaitu perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Yang artinya adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dusta. Lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam keadaan jujur. Wa minal ma'lum anna al-halifa billahi kadhiban kabirah minal kabair. Dan termasuk daripada yang diketahui bahwa bersumpah dengan nama Allah baik secara bersumpah dengan nama Allah secara dusta adalah dosa besar, salah satu dari dosa-dosa besar. Lakinna syirka akbaru minal kabair wa in kana asghar. Akan tetapi kesyirikan lebih besar daripada seluruh dosa-dosa besar, meskipun dia adalah syirik kecil. Kama taqaddama bayanu dzalik, sebagaimana yang telah lalu penjelasan hal tersebut. Fa idza kana hadza halus syirkil asghar, kalau seandainya ini adalah keadaan syirik kecil, fa kaifa bisyirkil akbar al mujib lil khuludi fin nar. Maka lalu bagaimanakah keberadaan syirik akbar yang mengkonsekuensikan kekekalan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kada'wati ghairillah wal istighatsati bihi, seperti berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, war raghbatu ilaih, dan berharap kepada selain Allah, wa inzali hawaijihi bihi, dan menurunkan hajat-hajatnya kepada selain Allah, kama huwa halul aktsar min hadhil ummati fi hadzal zamani wa ma qablaha, sebagaimana keadaan kebanyakan dari umat ini di zaman ini dan juga zaman-zaman sebelumnya. Min ta'zimil qubur, dari pengagungan terlalu berlebih-lebihan dalam kubur, wattikhadhiha awsanan wal bina 'alaiha, menjadikan kuburan sebagai berhala, kemudian membangun di atas kuburan tersebut, wattikhadhuha masajid, dan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid, wa bina'ul masyahid bismil mayyit, dan juga membangun bangunan-bangunan dengan nama-nama si mayyit, li'ibadatin li'ibadati man buniyat bismihi wa ta'zimih, untuk
peribadatan kepada yang dibangunkan bangunan dengan namanya dan pengagungan terhadap wal iqbal alaihi bil qulubi wal aqwal wal a'mal, dan menghadap pada orang tersebut dengan kalbu, ucapan ataupun amalan. Artinya kalbu niatnya menghadap ke orang yang sudah mati tersebut, menghadap ke orang yang sudah meninggal tersebut. Akwalnya, ucapannya juga ditujukan kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Perbuatannya juga diniatkan kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, waqad azamatil balwa bihadha asy-syirk al-akbar alladhi la yaghfiruhu Allah. Atau waqad azumatil balwa bihadha asy-syirk al-akbar alladhi la yaghfiruhu Allah. Dan telah besar musibah dengan syirik akbar ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taraku ma dalla alaihi al-Qur'anu al-'azim min an-nahy an hadha asy-syirk wa ma yusilu ilaihi. Dan mereka meninggalkan apa saja yang ditunjuki atasnya oleh Al-Quran yang agung berupa larangan tentang kesyirikan ini dan apa saja yang menghantarkan kepadanya. Allah Ta'ala, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Arti daripada ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 37. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala dan atau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, untuk mengambil nyawanya, di waktu itu utusan kami bertanya, di mana berhala-berhala yang biasa kalian sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu menjawab, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka mengakui diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-A'raf ayat 37. Kaffarahumullah bida'watihim man kanu yad'unahum min dunillah min duni fi darid dunya. Allah mengkafirkan mereka dengan doa mereka kepada siapa yang mereka berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa qala ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah berfirman, dan masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Wa qala ta'ala qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rasyada. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabb dan aku tidak mensyirikannya dengan seorang pun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian bisa menahan mudarat dan juga tidak memiliki bagi kalian petunjuk. Surat Al-Jin ayat 20-21. Wa haula'il musyrikuna akasul amra fa khalafu ma ballaghahu ar-rasul al-ummata wa akhbara bihi an nafsihi sallallahu alaihi wasallam.
fa'amaluhu bima nahahum anhu minasyirki billah wa ta'alluqi ala ghairillah. Artinya, dan mereka orang-orang musyrik, mereka membalik perkara. Mereka menyelisih apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang dirinya. Maka mereka memperlakukan terhadap Rasulullah SAW dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW atas mereka, berupa kesyirikan kepada Allah dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, orang-orang musyrik itu malah melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Orang-orang musyrik itu malah melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berupa jangan melakukan kesyirikan, malah mereka melakukan kesyirikan. Jangan bergantung kepada selain Allah, malah mereka bergantung kepada selain Allah. Hatta qala qailuhum, sampai sebagian mereka berkata, ya akramal khalqi, ma di man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung dengannya selain engkau, wahai makhluk yang paling mulia, ketika datang musibah yang merata. Ini adalah bait syair yang ditujukan redaksi di dalamnya kepada Rasulullah SAW. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Ya, berarti Rasulullah SAW. Dan kemudian dia mengatakan, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung dengannya selainmu, wahai Rasulullah. Ini tidak diperbolehkan. Minta perlindungan kepada Rasulullah SAW tidak diperbolehkan. Minta perlindungan adalah ibadah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindungan adalah ibadah. Isti'adzah ibadah kepada Allah. Maka tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadari. Yang artinya, illam takun fi ma'adi. Jika engkau, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada di akhirat, akhidan biyadi fadlan, mengambil tanganku dengan karuniamu, wa illa faqul ya zallatal qadar. Kalau engkau tidak melakukan itu, maka niscaya aku akan terpeleset masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Sesungguhnya dari kemurahanmu adalah apa yang ada di dunia ini dan juga seisinya. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Dan termasuk daripada ilmumu, wahai Rasulullah SAW, adalah ilmu lahul mahfud dan penulisan takdir yang ada dalam kitab lahul mahfud. Fanzur ila hadhihi al-mu'aradah al-'azimah lil kitab wa sunnah. Maka lihatlah kepada pertentangan yang sangat besar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wal muhadati lillahi wa rasulih. Dan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa hadha alladhi yaquluhu hadha asy-sya'ir huwa alladhi fi nufusi katsir. Dan yang disebutkan oleh ahli syair ini atau penyair ini, dialah yang ada di dalam kebanyakan diri manusia. Khususan mimman yadda'una al-ilm wal ma'rifah. Terkhusus bagi siapa yang mengaku berilmu dan mengenal agama Islam. Wa ra'au qira'ata hadhihi al-manzumah wa nahwaha lidzalika wa ta'dhimaha min al-qurubat
fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka menganggap membaca manzumah bait-bait syair ini dan yang semisalnya untuk hal tersebut dan untuk pengagungannya termasuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi bait syair yang di dalamnya ada kesyirikan malah diperintahkan untuk dibaca dan disebutkan bahwa ada keutamaan membacanya. Subhanallah. Manzur ila hadzal jahlil azimi. Lihatlah kepada kebodohan yang besar ini. Haitsu i'taqada annahu lam najata lahu illa bi'iyadhihi wa liyadhihi bighairillah. Yang mana ia meyakini bahwa tidak ada keselamatan apapun untuknya kecuali dengan meminta perlindungan dengan selain Allah. Wanzur ila hadzal itra' al-'azim alladhi tajawaza al-hadd fil itra'. Maka perhatikanlah kepada sikap berlebih-lebihan yang sangat besar ini yang telah melampaui batas di dalam berlebih-lebihan. Alladzi naha anhu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atasnya biqaulihi la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kama atratin nasara Isa bin Maryam wa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasulih. Rawahu Malikun wa ghairuh. Dengan sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian itra, terlalu berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik dan selainnya. Waqad qala ta'ala qul la amliku lakum 'indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang hal ini, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengucapkan bagi kalian bahwa di sisiku ada pembendaharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak mengucapkan dan aku tidak mengetahui akan hal gaib dan aku tidak mengucapkan bagi kalian sesungguhnya aku adalah raja. Quran surah Al-An'am ayat 50. Ini semua menunjukkan bahwa termasuk itra, terlalu berlebih-lebihan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahwa boleh berlindung, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya kepada Rasulullah SAW dan para kerabatnya. Ini termasuk sikap itra, berlebih-lebihan. Qauluhu wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan lakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Yang artinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mengucapkan sekehendak Allah dan sekehendak fulan. Akan tetapi ucapkanlah apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian sekehendak fulan. Jadi ada kata kemudian, jangan pakai kata dan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin hasan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Baik, apa yang dijelaskan oleh penulis? Wa dzalika li'anna al-ma'tufa bil wawi yakunu musawiyan lil ma'tufi alaih. Yang demikian itu karena yang dima'tuf dengan waw, maka ini sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Ya, yang disebutkan sebelum. Nah, dikauniha innama
wudi'at limutlaqil jama'. Karena dia diletakkan untuk bentuk jamak. Fala taqtadi tartiban wala ta'qiban. Maka tidak menunjukkan kepada urutan dan penertiban. Wa taswiyatul makhluqi bil khaliqi syirk. Dan penyamaan makhluk dengan sang pencipta makhluk adalah kesyirikan. In kana fil asghar mithla hadha fahuwa asghar. Kalau seandainya di dalam perkara yang kecil seperti ini, yaitu dalam ucapan, maka dia adalah kecil. Wa in kana fil akbar fahuwa akbar. Kalau seandainya di dalam perkara yang besar, maka dia syirik akbar. Kama qala Allah Ta'ala anhum fid daril akhirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam kehidupan akhirat. Allah in kunna lafi dhalalin mubin idz nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, kami dahulu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Bi khilafil ma'tufi bi thumma fa innal ma'tufa biha yakunu mutarakhiyan al ma'tufi alaihi bi muhlah. Fala mahdhura li kaunihi sara tabi'an. Beda dengan yang disebutkan setelahnya dengan thumma. Sesungguhnya al-ma'tuf dengan thumma terjadi tenggang, waktu tenggang dari yang disebutkan sebelumnya. Ada waktu tenggang, maka tidak tercela karena akhirnya ia menjadi seorang pengikut. Kalau seandainya yang disebutkan dengan dan, maka itu akan menjadi sama, sejajar, setara. Qauluhu wa an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah annahu yakrahu an yaqula ar-rajul a'udzu billahi wa bik wa yajuzu an yaqul billahi thumma bik. Qala wa yaqul laula Allahu thumma fulan wa la taqulu laula Allahu wa fulan. Yang artinya Ibrahim bin Yazid an-Nakhai berkata, meriwayatkan bahwa dimakruhkan seseorang berkata, a'udzubillah wa bik, aku berlindung dengan nama Allah dan denganmu. Nah, ini enggak boleh. Dan boleh ia mengatakan aku berlindung dengan Allah kemudian denganmu. Kemudian Ibrahim bin Yazid an-Nakhai berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan, ini termasuk juga tidak diperbolehkan. Dan janganlah laula Allah thumma fulan, kalau bukan karena Allah, kemudian fulan. Dan juga jangan mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan. Nah, jangan mengatakan seperti itu. Ya, intinya kalau pakai kemudian boleh. Kalau seandainya tidak, kalau seandainya memakai dan tidak boleh. Ya. Aku berlindung dengan Allah dan engkau. Nah ini nggak boleh. Sedangkan aku berlindung dengan Allah kemudian engkau. Nah ini boleh. Kenapa? Karena di situ ada at-tarahi, yaitu ada tenggang, ada urutan yang menunjukkan bahwa kemudian itu adalah pengikut daripada sebelumnya. Bukan setara daripada sebelumnya. Waqad taqaddama al-farqu baina ma yajuz wa ma la yajuz min dzalik. Dan telah lalu perbedaan antara apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan dari hal itu. Wa hadza innama huwa fil hayyil hadir alladhi lahu qudrah wa sababun fi syai'. Yang artinya, dan ini adalah berlaku pada seorang yang masih hidup dan yang ada, yang memiliki kekuasaan dan sebab di dalam sesuatu. Wa huwa alladhi yajri fi haqqihi mithlu dzalik. Dan dialah yang berjalan pada haknya seperti itu. Wa amma fi haqqil amwat
alladzina la ihsasa lahum biman yad'uhum. Adapun di dalam keberadaan orang yang meninggal yang tidak memiliki ihsas, yaitu panca indera, ataupun perasaan terhadap mereka yang berdoa kepada mereka. Wala qudrata lahum ala naf'in wala dhar. Dan tidak ada kekuasaan bagi mereka untuk memberi manfaat atau juga tidak ada kekuasaan bagi mereka untuk menahan mudarat. Fala yuqalu fi haqqihim syai'un min dzalik. Maka tidak boleh dikatakan di dalam kedudukan mereka sedikit pun dari hal tersebut. Fala yajuzu ta'alluqu alaihi bi syai'in ma. Maka tidak diperbolehkan bersandar kepadanya dengan sesuatu apa. Bi wajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Wal Qur'an yubayyinu dzalika winadi bi annahu yaj'aluhum alihah idza su'ilu syai'an min dzalik. Dan Al-Qur'an menjelaskan akan hal tersebut. Dan menerangkan bahwa hal tersebut menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan jika dimintai sesuatu dari hal tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman tadabbara al-Qur'an wa ruziqa fahmahu sara ala basirah min dinihi wa billahi taufiq. Bentar, saya baca dulu. Wal Qur'anu yubayyinu dzalik. Dan Al-Quran menjelaskan akan hal itu. Wa yunadi bi annahu yaj'aluhum alihah idza su'ilu syai'an min dzalik. Dan menerangkannya bahwa itu bisa menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan jika diminta sesuatu dari hal tersebut. Aw raghaba ilaihim ahadun biqaulih, atau menginginkan kepada mereka seorang pun dengan ucapan, aw amilahul batil al-batin, aw amaluhul batin aw adh-dhahir, atau amalannya yang batin atau yang zahir. Faman tadabbara al-Qur'ana, barang siapa yang mentadaburi Al-Quran dan diberikan pemahaman, maka ia berada di atas pengetahuan dari agamanya. Wabillahi taufiq. Bentar ya. Nah, di sini ada apa hubungan gitu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa telah terdapat riwayat dari Ibrahim bin Yazid an-Nakhai bahwa beliau membenci seseorang mengucapkan a'udzubillah wa bik,
Aku berlindung dengan Allah dan denganmu. Oke. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Beliau annahu yukrahu an yaqul a'udzu billah wa bik. Dimakruhkan seseorang mengucapkan a'udzu billah wa bik. Aku berlindung dengan Allah dan dengan. Wa yajuzu an yaqul billahi thumma bik. Dan boleh seseorang mengucapkan aku berlindung dengan Allah kemudian dengan. Qala wa yaqulu laula Allahu thumma fulan. Kemudian Imam Ibrahim bin Yazid Nakhai juga mengatakan boleh juga seseorang mengucapkan kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan. Boleh. Wala taqulu laulallahu wa fulan. Dan engkau jangan mengucapkan kalau bukan karena Allah dan fulan. Baik, sampai situ ya. Nah, sekarang penulis mengatakan faqad taqaddama al-farqu baina ma yajuz wa ma la yajuz min dzalik. Telah terdahulu atau telah lewat perbedaan antara apa yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan dari hal tersebut. Yaitu dari mengucapkan wa dan summa. Yang diperbolehkan adalah pakai summa. Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah pakai wa. Karena summa menunjukkan kepada tingkatan Allah di atas, kemudian makhluk di bawah. Sedangkan pakai dan, ini menunjukkan kepada kesetaraan antara al-khaliq dan makhluk, antara pencipta dan makhluk. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wa hadza innama huwa fil hayyil hadir alladhi lahu qudratun wa sababun fis syai'. Dan ini adalah berlaku hanya pada seorang yang masih hidup dan ada, yang ia memiliki kekuasaan dan sebab di dalam sesuatu. Seperti misalkan tadi, saya mengatakan, a'udzubillah tsumma bika. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah, kemudian kepada engkau. Nah, ini boleh asalkan orangnya masih hidup dan ada. Yang bisa masih memiliki kuasa, sebab untuk mengerjakan sesuatu. Dia bisa mengerjakan itu. Wa huwa alladhi yajri fi haqqihi mithlu dhalik. Dan dialah yang berjalan pada kedudukannya perkara yang seperti itu. Oke. Jadi yang boleh adalah hanya orang yang hidup dan ada untuk dibegitukan. Seperti a'udzubillah tsumma bika. Aku berlindung kepada Allah kemudian berlindung kepada engkau. Ini boleh asalkan pakai tsumma kemudian orang yang kita berlindung setelah pakai tsumma tadi orangnya masih hidup dan ada. Nah, baru setelah itu wa amma fi haqqil amwat. Adapun dalam keadaan orang-orang yang sudah mati. Alladzina la ihsasa lahum biman yad'u. Yang mana mereka tidak memiliki rasa untuk orang yang berdoa kepada mereka. Karena sudah terputus antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Wala qudrata lahum ala naf'in wala dhar. Dan tidak ada kekuasaan yang mereka miliki untuk memberi manfaat atau menahan mudarat. Fala yuqalu fi haqqihim syai'un min dhalik. Maka tidak boleh diucapkan pada mereka sesuatu apapun dari hal tersebut. Jadi misalkan gini, aku berlindung kepadamu ya Allah, kemudian kepada engkau yang sudah meninggal. Enggak boleh. Ya, la yuqalu fi haqqihim syai'un min dzalik.
Kalau bukan karena Engkau ya Allah, kemudian karena fulan, maka aku mati. Fulannya ini harus hidup dan ada. Adapun yang sudah mati nggak boleh. Ya. Fala yajuzu ta'alluqu alaihi bi syai'in ma. Maka tidak boleh bergantung kepadanya yang sudah mati ini dengan sesuatu apapun. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Nah, ini yang agak membingungkan perkataannya. Wal Qur'an yubayyinu dzalik. Dan Al-Qur'an menjelaskan akan hal itu. Artinya menjelaskan tidak boleh menjadikan sekutu walaupun dengan summa sekutu tersebut orang yang sudah meninggal dan tidak ada. Wa yunadi bi'annahu yaj'aluhum alihah idza su'ilu syai'an min dzalik. Dan Al-Qur'an menerangkan bahwa sikap perbuatan seperti itu menjadikan mereka sebagai Tuhan jika diminta sesuatu dari hal tersebut. Ya. Au raghiba ilaihim ahadun biqauli au amalihi al-batin aw adh-dhahir. Atau seseorang berharap kepada mereka yang sudah mati, baik dengan ucapannya atau amalnya yang lahir ataupun yang batin. Nah, itu menjadikan mereka nanti sebagai Tuhan kalau seandainya mintanya kepada orang yang sudah mati. Saya beri contoh ya. Kalau seandainya ada orang berkata, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Kemudian kepada fulan yang sudah meninggal. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini menjadikan dia yang meninggal ini sebagai Tuhan. Apa? Itu penjelasan Syekh. Begitu juga aku memohon kepada Engkau ya Allah. Kemudian kepada si fulan. Si fulannya ini harus yang masih hidup dan ada. Yang masih hidup dan ada. Karena dialah yang sanggup untuk menghasilkan perbuatan tersebut atau permintaan tersebut. Adapun yang sudah mati tidak sanggup. Faman tadabbarul Qur'ana wa ruziqa fahmuhu sara ala basiratin min dini. Yang artinya, barang siapa yang mentadaburi Al-Quran dan diberi rezeki pemahamannya, maka dia di atas pengetahuan dari agamanya. Wabillahi taufiq. Nah, alhamdulillah. Wal ilmu la yu'khadhu qasran. Dan ilmu tidak diambil dari kulit saja. Wa inna ma yu'khadhu bi asbabin dzakaraha ba'dhum fi qawli akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Dan ilmu tidak diambil kasran, begitu saya diambil kulitnya. Akan tapi diambil dengan sebab-sebab yang disebutkan oleh sebagian ulama di dalam perkataannya seperti ini. Wahai saudaraku, kamu tidak akan pernah dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang rinciannya dan penjelasan. Zaka, kecerdasan. Hirs, kesemangatan. Ijtihad, kesungguhan. Bulghah, bekal. Kemudian irsyadi ustaz, petunjuk dari seorang ustaz. Wa tulu zaman. Dan waktu yang lama. Menuntut ilmu tidak sebentar. Wa a'zamu min hadhihi sittah man razaqahu Allah Ta'ala al-fahma wal-hifdha wa at'aba nafsahu fi tahsir. Dan yang lebih besar dari 6 perkara ini, siapa yang diberikan rezeki oleh Allah pemahaman dan hafalan dan meletihkan dirinya di dalam mencari ilmu tersebut. Allahul muwaffiq liman syaa min ibad. Maka Allah yang memberi petunjuk bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya.
bagi siapa yang ia kehendaki dari hamba. Kama qala ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 113, dan Allah yang mengajarimu sesuatu yang kamu belum mengetahui, dan karunia Allah atasmu sangat besar. Walaqad ahsana al-'allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala haitsu qala, dan telah sangat bagus al-'allamah Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika beliau berkata, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-'alim ar-rabbani wal ilmu aqsamun thalath ma laha min rabi'in wal haqqu dhu tibyani ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. Yang artinya, kebodohan adalah penyakit yang membunuh, dan obatnya adalah dua perkara yang setara kedudukannya, yaitu dalil dari ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani. Ilmu itu ada 3 bagian, tidak memiliki yang keempat. Dan kebenaran memiliki penjelasan. Pertama, ilmu tentang sifat-sifat Allah, perbuatannya. Dan kemudian yang kedua, tentang nama-nama, dan demikian pula tentang nama-nama yang dimiliki Allah Ar-Rahman. Ini adalah ilmu yang pertama, ilmu tentang sifat dan nama-nama Allah. Yang kedua, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuh, perintah dan larangan yang merupakan inti ajaran agama. Dan yang ketiga adalah balasan yang ada nanti di hari kiamat. Dan seluruhnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diutus dengan Al-Quran. Artinya seluruh 3 dari itu tentang tauhid, asma wa sifat, kemudian tentang perintah, larangan, dan perintah, kemudian tentang balasan-balasan di akhirat sudah ada dalam Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wallahi ma qala mar'un mutahadliqun bisiwahuma illa minal hadai. Demi Allah, tidaklah seorang mengucapkan seorang yang tercela mengucapkan dengan selain keduanya, yaitu selain Al-Quran dan Sunnah, kecuali dia akan tersesat. Nah, ini pelajaran dari bab ke-42, yang mana bab-bab tadi kita baca perkataannya, di antaranya yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan bahwa bersumpah dengan nama Allah dan isinya yang isinya dusta lebih disukai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah yang isinya jujur. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama selain Allah meskipun jujur, maka berarti itu adalah kesyirikan. Sedangkan bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta, nah itu adalah dosa besar, tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian tadi kita baca perkataan Hudzaifah ibnul Yaman bahwa Nabi Muhammad SAW melarang menggandengkan nama Allah dengan nama makhluk, ya, dengan huruf wa, yaitu dan, dalam perihal kehendak dan kekuasaan. Karena ini menunjukkan kedudukan yang sama
beliau membolehkan menggandengkan nama Allah dengan nama makhluk dengan huruf summa, yang artinya kemudian, karena ini menunjukkan urutan setelah. Ini semua menunjukkan contoh perbuatan syirik asghar, karena menggandengkan nama Allah dengan nama makhluk dalam ucapan, dan dapat masuk dalam syirik akbar jika meyakini dalam hati Allah mempunyai sekutu selain Allah Subhanahu. Jika meyakini di dalam hati bahwa Allah mempunyai sekutu selain Allah Subhanahu. Nah, kemudian kita juga sudah membaca perkataan dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah, seorang tabi'i, yang mana ini juga contoh perbuatan syirik asghar, karena menggandengkan nama Allah dengan nama makhluk dalam ucapan, dan dapat masuk syirik akbar jika meyakini dalam hati bahwa Allah mempunyai sekutu ya di dalam penciptaan, pengaturan, dan yang diagungkan. Maka inilah bab yang ke-42, yang mana makna bab adalah larangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam ucapan apalagi dalam qalbu. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang bertanya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan Allah mudahkan untuk kita bisa mengamalkannya dalam rangka meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kami bacakan dari pesan singkat dari Arif di Jember. Mau bertanya Ustadz, jika berbuat kesyirikan kemudian dia bertobat, apakah tobatnya akan diterima oleh Allah? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima taubat. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat maka seperti dia tidak memiliki dosa atas perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka ketika dia bertobat dengan sebenar-benarnya, Allah mengatakan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang artinya mudah-mudahan Allah Rabbmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Nah, ini asalkan seseorang saat bertobat benar-benar menjalankan syarat-syarat bertobat. Syarat bertobat itu ada 5. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Taubatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menyesal atas perbuatan dosa, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, memutuskan dosa itu, tidak melakukannya lagi. Yang keempat, bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Yang kelima, dilakukan dalam keadaan masih hidup atau sebelum kiamat. Maka dengan terkumpulnya syarat tobat seperti itu, niscaya dia akan menjadi seorang yang bertobat yang benar-benar nasuha. Dan jika taubatnya nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari saudara Nova di Jakarta. Ustadz, saya pernah futur sehingga terjatuh kepada dosa-dosa dan pernah terucap tidak percaya lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya bingung, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu melakukan syahadat lagi seperti halnya mu'alaf, atau cukup bertobat dan beribadah seperti kaum muslimin
yang melakukan rutinitas kegiatan ibadahnya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila seseorang di dalam kalbunya ada perasaan bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, tapi belum diucapkan, maka tidak perlu untuk dia bersyahadat kembali. Tapi kalau seandainya sampai dia mengucapkan, maka dia wajib untuk bersyahadat kembali, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun di hadapan khalayak ramai. Kalau seandainya dia mengucapkannya di hadapan khalayak ramai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hati yang sedang resah gelisah. Dan memang makhluk yang paling berat adalah kegelisahan. Ya, makhluk yang paling berat adalah kegelisahan. Dan itu semua bisa diselesaikan dengan berzikir dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah niscaya hati akan tenang. Kemudian juga salat. Wa laqad na'lamu annahu yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwa qalbumu sempit dengan apa yang mereka ucapkan, yang mereka olok-olokkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang saleh, yang sujud maksud saya. Nah, ini menunjukkan bahwa sujud termasuk daripada sholat yang di dalamnya ada sujud, termasuk daripada yang bisa menenangkan kalbu. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ini kami bacakan kembali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana ketika kita sholat tapi pikiran selalu teringat yang lain? Apakah ini juga termasuk perkara kesyirikan yang kecil atau bagaimana Ustaz? Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apa tadi? Afwan, ulangi pertanyaannya. Berkaitan dengan ketika saya sholat, saya banyak memikirkan perkara-perkara lain dari yang menghalangi kita untuk khusyuk dalam sholat. Apakah ini bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan kecil atau bagaimana Ustaz? Silahkan. Kalau seandainya seseorang sholat, kemudian dia terfikirkan pikiran-pikiran yang lain, maka tidak sampai masuk kepada kesyirikan, tetapi dia berusaha untuk menenangkan kalbunya dan menghadirkan kalbunya, perasaannya, bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Berikut ini kami sampaikan kembali pertanyaan dari Umma Uwais yang bertanya, alhamdulillah qadarullah saya hampir 1 tahun mendalami sunnah lewat perantara roja. Dulunya saya ikut majelis-majelis zikir yang pada kenyataannya menjauhkan dari ajaran-ajaran sunnah atau salafus soleh. Saya senang sudah mendapatkan hidayah dan ingin mengajak teman-teman dan keluarga saya, Ustaz. Bagaimana cara yang tepat di dalam mengajak mereka? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Cara yang paling pertama, atau tahapan dulu ya, kalau sebelum cara. Tahapan yang paling pertama adalah memperbanyak menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, mengamalkan. Baru setelah itu mendakwahkan. Nah, mendakwahkannya otomatis dengan ilmu. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian.
kecuali orang-orang yang beriman. Beriman yaitu beramal, beriman yaitu berilmu dan beramal saleh. Beriman, berilmu dan beramal saleh. Kemudian saling wasiat mewasiati dengan kebenaran. Ini mendakwahkan. Dan saling nasihat wasiat mewasiati dengan kesabaran. Ya, ini namanya bersabar atas jalan dakwah tersebut. Nah, begitu cara yang harus dilakukan oleh orang-orang yang baru mengenal dakwah sunnah. Yaitu yang pertama adalah dia menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, setelah itu dia mengamalkan. Kemudian yang ketiga, berusaha mendakwahkan. Dan dakwah yang paling mudah untuk dia lakukan adalah dengan cara mempraktekkan ilmu tersebut di hadapan khalayak ramai. Sehingga orang-orang tahu bahwa Islam itu yang sebenarnya, yang sejatinya, yang bersih, yang murni, tanpa campuran, tanpa kotoran, adalah seperti mana yang dipelajari selama ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ajak kawan-kawannya untuk ke majelis ilmu sebagaimana juga yang bertanya mendapatkan petunjuk dari majelis-majelis ilmu, baik itu secara online ataupun secara offline. Dan offline lebih utama daripada online. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan bacakan pertanyaan terakhir yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana jika suami saya mempunyai sifat yang sama persis dengan orang munafik? Bagaimana sikap yang harus saya tunjukkan pada suami saya karena sampai sekarang tetap tidak bisa menasihatinya walaupun sudah menikah 30 tahun lebih? Silahkan Ustaz. Munafik. Apa dulu spesifikasinya? Kan sifat-sifat orang munafik banyak. Kemudian apakah munafik akbar ataukah munafik asghar? Ya. Nah, apa dulu? Jangan sampai kita tidak tahu. Kalau seandainya dimaksud adalah munafik akbar, yaitu lisannya mengaku muslim, sedangkan qalbunya adalah kufur, maka berarti dia orang yang harus didakwahi agar masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Lisannya muslim dan hatinya benar-benar juga muslim. Kalau seandainya yang dimaksud adalah munafik asghar, seperti suka berdusta, suka ingkar janji, kalau lagi bertengkar itu suka berbohong atau memojokkan orang dan seterusnya, maka pada saat itu dia dinasihati dengan baik dan disebutkan tentang keutamaan jujur dan keburukan berdusta, keutamaan amanah dan keburukan khianah, keutamaan menyambung silah ukhuwah daripada memutuskannya dan seterusnya. Jadi apa dulu sifat munafik? Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, kepada kaum muslim dan muslimat, demikianlah kajian ilmiah edisi pagi bersama Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala telah mengantarkan kita sampai pada pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Semoga kajian kesempatan pagi hari ini dapat memberikan banyak faedah dan Allah berikan taufik untuk kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.